Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pratama Jaratua dengan NRP 15 2024 116. Di sini Pak Dias memberikan tugas yaitu pilih salah satu algoritma, lalu jelaskan menggunakan contoh kasus dan jelaskan cara kerjanya. Di sini ada algoritma penjadwalan non primitif dan primitif. Saya di sini memilih algoritma penjadwalan non primitif. Sebelum masuk ke FCFS, SJV, dan priority scheduling, saya akan jelaskan dulu apa itu non primitif. Non-preemptif adalah metode penjadwalan di mana proses yang sedang berjalan tidak bisa dihentikan sampai prosesnya selesai. CPU hanya akan berpindah ke proses berikutnya setelah proses sebelumnya benar-benar selesai dieksekusi. Metode ini mudah diterapkan, tapi kadang membuat proses lain harus menunggu lama. Di yang pertama ada FCFS atau first come first serve. Algoritma ini menjalankan proses sesuai urutan kedatangan. Siapa yang datang duluan, dia akan dikerjakan dulu. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi ada kekurangannya juga, yaitu proses cepat bisa tertunda karena harus menunggu proses lama selesai. Contoh kasusnya, bayangkan jika ada antrian di sebuah tempat cuci mobil otomatis. Mobil pertama datang untuk cuci lengkap selama 20 menit, mobil kedua hanya ingin semir ban selama 5 menit, dan mobil ketiga ingin vakum interior selama 10 menit. Karena memakai sistem first come first serve atau FCFS, mobil pertama tetap dicuci dahulu. Walaupun dia lama prosesnya, tapi dia akan dicuci terlebih dahulu karena dia datang duluan. Lalu ke mobil kedua dan lalu pindah ke mobil ketiga yang terakhir. Hasilnya mobil dengan pekerjaan cepat harus menunggu lama meski datang setelahnya. Yang kedua ada SJF atau shortest job first. Algoritma ini memilih proses dengan waktu eksekusi paling singkat untuk dijalankan lebih dahulu. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu rata-rata semua proses. Kelebihan dari shortest job first ini adalah efisien untuk menyelesaikan banyak proses kecil dengan cepat. Kekurangannya juga ada, yaitu proses besar bisa terus tertunda atau bahkan tidak mendapat giliran dalam waktu lama. Contoh kasusnya di sini ada contoh percetakan, sebuah percetakan, tempat percetakan. Ada 3 pelanggan yang datang, ada pelanggan A, pelanggan B, dan pelanggan C. Pelanggan A yang mencetak brosur sebanyak 500 lembar dalam waktu 25 menit. Pelanggan B hanya mencetak 20 lembar yang akan menggunakan waktu sebanyak 5 menit. Lalu pelanggan C mencetak 100 lembar yang memakan waktu 10 menit. Dengan algoritma SJF atau shortest job first, yang dikerjakan dahulu adalah pelanggan B. Walaupun pelanggan A datang duluan, contohnya, pelanggan B tetap akan dirayani duluan atau dikerjakan duluan karena waktu yang dibutuhkan hanya 5 menit. Lalu pindah ke C, pelanggan C yang hanya butuh 10 menit, dan terakhir ke pelanggan A karena 25 menit. Hasilnya dari SJF ini adalah pelanggan dengan pesanan kecil bisa cepat selesai. Di algoritma ketiga ada priority scheduling. Setiap proses diberi tingkat prioritas. Di algoritma ini setiap proses diberi tingkat prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi dijalankan lebih dahulu tanpa menghentikan proses lain yang sedang berjalan. Kelebihannya yaitu cocok untuk sistem yang harus menangani tugas penting lebih dahulu. Kekurangannya proses dengan prioritas rendah bisa menunggu lama. Contoh kasusnya, bayangkan di sebuah bandara ada 3 pesawat yang ingin lepas landas. Pesawat A ingin yaitu jenis penerbangan domestik biasa, pesawat B penerbangan internasional, pesawat C adalah pesawat darurat medis yang siap atau yang membawa pasien kritis. Menara kontrol otomatis akan memberikan prioritas tertinggi terhadap pesawat medis, lalu ke internasional, yang terakhir adalah domestik. Jadi urutan lepas landas menjadi pesawat C yaitu darurat medis, pesawat B penerbangan internasional, yang terakhir pesawat A yaitu domestik biasa. Kesimpulannya, non-preemptive scheduling adalah metode di mana setiap proses dijalankan sampai selesai tanpa interupsi. 3 algoritma utamanya adalah FCFS yang berdasarkan urutan datang, SJF berdasarkan waktu paling singkat, dan priority scheduling berdasarkan tingkat kepentingannya. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan dan bisa digunakan tergantung sistemnya atau kebutuhan sistem. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.